Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Imun, balik lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai sistem golongan darah resus. Ya, jadi jenis golongan darah kedua yang paling banyak diperiksa juga ya, karena memang manusia itu dibagi menjadi dua, kalau bukan resus positif, negatif. Oleh karena itu, salah satu yang terpenting yang juga harus diperiksa gitu. Nah, kita masuk pada sejarahnya dulu nih. Jadi resus itu berasal dari nama Rhesus monkey ya, atau spesiesnya Macaca mulata. Ya, jadi pertama-tama ditemukan karena percobaan dari si Rhesus monkey ini. Ya, jadi sejarahnya resus itu pertama kali ditemukan pada seorang ibu yang mengalami reaksi transfusi pasca melahirkan. Ya, jadi maksudnya bayinya yang mengalami gitu. Nah, jadi si bayi yang dilahirkan ini ternyata memiliki kelainan sel darah merah. Jadi sel darah merahnya itu banyak yang mengalami lisis atau erythroblast fetalis atau hemolytic disease of the newborn atau yang disingkat HDN gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, sebenarnya ini dikaitkan dengan adanya antibodi yang menyerang antigen resus pada si bayi ini gitu. Nanti saya jelaskan lebih panjang bagaimana proses pelisisannya, tapi yang perlu kita ketahui bahwa bayi yang lahir dengan HDN itu memiliki badan yang kekuningan gitu. Jadi hampir mirip dengan penyakit kuning, tapi ini beda. Ini dia itu karena pemecahan si sel darah merah. Kenapa kuning ya? Kita tahu bahwa hati itu merupakan tempat detoksifikasi, tempat degradasi, atau tempat daur ulang sel-sel mayoritas ya, terutama sel darah merah. Jadi sel-sel darah merah kita yang sudah berusia tua, yang akan diganti dengan sel darah merah yang baru, atau yang akan diregenerasi, ataupun sel darah merah yang lisis karena patologis ya, seperti pada kondisi ini. Jadi lisisnya itu karena patologis. Karena banyak yang lisis, maka sel darah merah itu akan diuraikan di hati nih. Dia akan menghasilkan yang namanya, mengeluarkan yang namanya hemoglobin, kemudian hemoglobin dilisiskan lagi menjadi hem. Nah, hem inilah yang ketika masuk di hati akan menghasilkan yang namanya bilirubin direct ya, atau conjugated bilirubin gitu. Nah, bilirubin inilah yang menyebabkan baik feses, urin maupun cairan-cairan tubuh itu berwarna kuning gitu. Yang harusnya sebenarnya secara normal itu hanya feses saja dan urin yang berwarna kuning, tapi ini karena patologis, karena abnormal, maka sekujur tubuh pun akan menjadi kuning. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa bayi dengan penyakit ini mengalami badan yang kekuningan gitu. Nah, pada tahun berikutnya, Landsteiner dan Wiener ini menemukan bahwa serum kelinci yang telah diimunisasi dengan sel darah merah kera resus itu dapat mengaglutinasi sel darah merah manusia. Ini maksudnya gimana? Ya, jadi serum kelinci pada akhirnya akan mengaglutinasi sel darah merah manusia ya. Nah, ini saya ilustrasikan seperti ini. Jadi pertama-tama sel darah merah resus ini ya, sel darah merah resus yang tentunya mengandung resus positif ya. Ini antigen, maksudnya resus positif tuh terdapat antigen resus gitu. Ya, ini di monkey, kemudian diimunisasi atau disuntikkan ke kelinci yang tidak memiliki resus atau resus negatif gitu. Nah, menurut teori antigen antibody ya, kalau kita masukkan antigen yang tidak ada di tubuh, yang secara normal nggak ada di tubuh hewan ataupun manusia, maka akan membentuk antibody ya, sebagai salah satu perlindungan atau pertahanan tubuhnya. Dia akan menghasilkan antibody. Nah, antibody ini disebut dengan antiresus. Ya, antiresus. Nah, antiresus inilah atau serum ya. Jadi sekali lagi antibody itu kan berada pada serum. Nah, serum ini ternyata direaksikan secara in vitro dengan sel darah merah manusia. Ya, jadi antibody ini direaksikan dengan sel darah merah manusia, yang mana kita tahu manusia itu memiliki resus positif secara mayoritas ya, resus positif. Dan apa yang terjadi? Ternyata terbentuk gumpalan atau aglutinasi. Nah, ini menunjukkan adanya reaksi transfusi di sini. Ada reaksi. Jadi kita tahu bahwa antibody jika ketemu dengan antigennya ya dia akan saling mengikat gitu dan membentuk gumpalan. Ini yang berbahaya. Nah, disinilah ditemukan bahwa oh ternyata ada yang disebut dengan faktor resus atau antibody yang bisa mengaglutinasi si antigen resus ini. Nah, ini penjelasannya. Next dulu, nah ini. Jadi,
Sama seperti golongan darah ABO, resus itu juga merupakan antigen yang berada pada permukaan sel darah merah. Biasanya disingkat dengan antigen D atau antigen ya resus ya, karena memang D yang paling dominan di golongan darah resus ini. Meskipun ada banyak jenis antigen, kurang lebih ada 49 jenis antigen resus, tapi antigen D yang paling umum karena dia yang paling imunogenik, artinya yang paling dapat memproduksi antibodi atau anti-RH-nya. Nah, jadi orang dengan resus negatif itu tidak memiliki antibodi alami seperti ABO. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak memiliki antigen resus nih atau resus negatif, kita tidak serta-merta punya anti resus gitu. Tidak sama kayak golongan darah ABO yang misalkan golongan darah A punya antigen A, yang secara alami dia punya antibodi B, dia sudah punya antibodi nih secara alami. Kalau orang dengan resus negatif itu tidak, dia tidak punya anti resus secara alami. Dia akan dibentuk ketika terekspos gitu. Jadi masuk pi ini antigen baru bisa ada antibodi tak gitu. Jadi ada berbagai proses yang terjadi. Bisa karena proses transfusi. Jadi misalkan kita resus negatif, kita terima resus positif, maka kita tentu akan membentuk antibodi. Yang kedua pada proses pada ibu dengan resus negatif yang terpapar resus positif pada janin ya. Ini diakibatkan oleh ibu yang menikah dengan ayah yang resus positif. Nah, ini berbahaya nih. Ini perlu kita cross check dulu sebelum kita menikah gitu. Apa golongan darahmu gitu. Kalau kita sudah resus negatif, nah hati-hati untuk calon ayah yang punya resus positif karena 100% janinnya tuh bisa resus positif. Nah, oleh karena si ibu ini negatif dan janin ini positif, tentu dia akan menganggap ini adalah musuh. Dia akan menganggap ini adalah antigen, sehingga dia akan membentuk antibodi atau antiresus yang menyerang si bayi ini. Kalau bayi pertama itu masih nggak masalah, karena masih proses pembentukan antibodi. Yang masalah atau yang bahaya adalah ketika bayi kedua. Nah, karena ibu sudah punya antibodi, ketika ada bayi kedua masuk, nah langsung diserang. Berbahaya. Jadi golongan darah resus itu ada 8 jenis golongan darah ya. Jadi misalkan kita golongan darah A+, nah ini maksudnya kita memiliki antigen A dan resus positif, B+, AB+, atau A-. A- ini maksudnya resusnya negatif ya. Jadi secara umum manusia itu memiliki 8 jenis golongan darah. Nah, ini adalah genotip dan fenotipnya ya. Jadi gen resus itu, teman-teman, berada pada kromosom 1 dan diwariskan secara kodominan. Kalau gen ABO itu dikode oleh kalau golongan darah ABO dikode oleh 2 gen, yaitu gen ABO dan gen H, gen resus antigen resus diproduksi atau dikode oleh gen resus saja, itu di kromosom pertama. Nah, terdapat ada 3 teori yang melatar belakangi pewarisan resus, yaitu teori Wiener, Fischer-Reis, dan juga teori Tippett. Nah, kalau teori Wiener itu mengatakan satu gen dapat memproduksi lebih dari satu jenis antigen dengan spesifisitas yang hampir sama. Ya, jadi Wiener ini mengatakan, oh resus itu ada 4, ada resus 0, resus 1, 2, dan resus Z gitu. Kalau Fischer-Reis itu dia mengatakan ada 3 gen yang berdekatan ya. Masing-masing gen itu mengekspresikan satu jenis antigen ya. Jadi misalkan apakah itu gen D yang menghasilkan antigen D atau gen C yang menghasilkan antigen C besar atau kecil ataupun antigen E ya. Jadi dia ini 3 gen gitu yang mengkode si gen resus ini. Nah, istilah antigen D kecil itu digunakan untuk menyatakan tidak adanya antigen D atau resus negatif. Nanti kita lihat di tabelnya gitu. Jadi kalau Tippett itu dia 2 gen ya, gen RHD dan juga gen RHCE. Ini ilustrasinya. Nah, ini nomenklaturnya. Ya, jadi kalau ini teori Fischer-Reis, ini teori Wiener, ini teori Tippett ya. Jadi kita mulai dulu dari Fischer-Reis ya. Jadi Fischer-Reis mengatakan resus positif itu adalah apabila memiliki antigen D yang besar ya. Entah dia mau C-nya besar atau C-nya kecil atau E-nya besar, E-nya kecil. Yang penting dia punya D besar itu resusnya sudah positif. Nah, sebaliknya, kapan dia memiliki D kecil, dia mau mempunyai C besar, E besar kah, C kecil, E kecil, dan sebaliknya. Yang penting dia punya D kecil, maka resusnya tetap negatif. Nah, gitu. Itu Fischer-Reis. Kalau Wiener, teori Wiener itu mengatakan yang penting dia punya antigen ini, salah satu antigen ini, entah dia mau R1 kah, R2, R0, RZ, itu bisa dikatakan resus positif. Tapi apabila dia memiliki R kecil yang berpangkat itu R kecil, maka dia resus negatif. Nah, kalau teori Tippett ini
Nah, ini harus wajib nih dimiliki semuanya. Yang penting ada D besar, mau C besar, E kecil, C kecil, E besar, dan berdampingan dengan salah satu teori ini, maka resusnya positif. Dan kalau dia berdampingan dengan resus negatifnya Fisher, Res maupun Wiener, maka dia dikatakan resus negatif. Itu nomenklaturnya. Nah, adapun untuk fenotip genotipnya ya, untuk yang memiliki antigen resus ya tentu fenotipnya resus positif dan genotipnya dikode oleh gen D besar atau D homozigot ataupun D heterozigot, dia tetap memiliki resus positif. Tapi kapan dia memiliki D kecil, nah itu resusnya negatif. Nah, ini pola pewarisannya ya. Ya, jadi misalkan individu dengan RH positif itu memiliki ya genotip D besar dan D besar D kecil. Nah, misalkan ini, ibu dengan resus negatif ya, atau D kecil menikah dengan ayah memiliki resus positif, homozigot. Nah, ini hati-hati homozigot. Nah, ini yang saya katakan tadi, berbahaya jika ibu resus negatif menikah dengan ayah resus positif. Karena kenapa? Anaknya bisa 100% resus positif. Yang mana ya sang ibu bisa menyerang si janin ini karena menganggap bahwa ini adalah antigen asing gitu. Saya harus menghasilkan antibodi untuk menyerang ini. Sehingga ya berbahaya gitu. Nah, ini cara penyilangannya ya. Jadi D besar, D kecil, D besar, D kecil lagi, D besar, D kecil, D besar, D kecil. Jadi 100% resus positif yang heterozigot ya. Jadi meskipun heterozigot ya tetap saja resus positif gitu. Nah, ini adalah bagaimana proses si ibu membentuk antibodi dan menyerang si janin ya. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi. Kalau si janin ini memiliki resus positif ya, ini janin pertama kali misalkan, maka si ibu ini akan mulai nih membentuk antibodi. Ya, akan mulai membentuk antibodi. Jadi setelah dia melahirkan ya, ini antibodi akan tetap berada dalam darah dan akan bertahan untuk beberapa tahun gitu. Bahayanya adalah untuk second pregnancy-nya, kehamilan keduanya. Ketika ada resusnya, fetusnya resus positif lagi, maka si antibodi ini langsung menyerang si janin ini. Inilah yang menyebabkan si janin itu lahir dengan kondisi hemolitik yang sangat banyak gitu. Ya, mungkin cukup sekian. And the quotes of the day, you don't have to be a doctor to save lives, just donate blood. Jadi kita nggak perlu jadi dokter ya untuk menyelamatkan nyawa orang, kita hanya perlu mendonasikan darah kita. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.